Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Kak Erika. Apa kabarnya hari ini? Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau saat teduh sejenak. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian dari terbit matahari. Dari Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita berdoa. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan dari titah ke-6 beserta maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau angkat pujian kita selanjutnya, dihapuskan dosaku. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidup
hanya oleh darah Yesus. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, ayat istimewa pada minggu ini terambil dari Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita ulangi ya, Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Adik-adik, semuanya bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Marilah kita mengaku iman percaya kita, mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini dari kitab 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, manusia kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus dirawat. Kita harus bersama. Dan kita harus berdampingan dengan orang lain. Karena itu kita hidup di dalam keluarga. Ada adik, kakak, abang, orang tua, namburu, opung, tulang.
kita juga hidup di tengah pekerjaan. Ada pekerjaan kantoran sebagai guru atau pegawai atau karyawan. Dan kita juga tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Ada tetangga, ada sesama suku, sesama warga negara, dan di tengah masyarakat yang banyak. Itulah yang dilihat oleh Petrus. Karena itu pada ayat 8 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu. Dikatakan di sini pertama seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Inilah yang kita butuhkan ketika kita hidup di tengah masyarakat. Jadi kita di tengah masyarakat tidak boleh menang sendiri. Atau tidak boleh egois sendiri. Tidak boleh hanya kemauan kita sendiri. Karena itu dikatakan harus seia sekata. Ada yang disebut dengan mufakat. Sedangkan di dalam rumah saja harus mufakat. Kalau tidak mufakat, bagaimana mungkin mama bisa memasak? Yang satu minta daging ayam, yang satu minta arsik, yang satu masak ikan teri, yang satu lagi masak sup. Mana bisa orang tua harus menyediakan semua yang dibutuhkan keluarga itu kalau ditanya pribadi lepas pribadi. Artinya hanya untuk makan harus sepakat. Hari ini kita seisi rumah sepakat. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan, untuk suatu kebersamaan harus seia sekata. Harus seperasaan antara saudara-saudara, menyayangi dan rendah hati. Yang kedua dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 9. Dalam kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat maupun kehidupan di tempat pekerjaan dikatakan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak boleh membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi firman Tuhan berkata, di tengah kehidupan masyarakat kita harus saling memberkati. Bagaimanakah yang dimaksud dengan saling memberkati? Kata saling berbagi itu artinya saling memberkati. Kalau saya memiliki satu roti besar dan satu roti besarku itu kubagi dengan teman-teman, itu sama artinya dengan saling memberkati. Kalau ada orang yang berkata-kata kasar, kemudian aku mengucapkan, kau gak boleh berkata kasar. Itu juga sudah sama artinya saling memberkati. Karena apa? Dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang sanggup menjaga lidahnya dari perkataan yang jahat dan menjaga lidahnya untuk perkataan baik, itu artinya saling memberkati. Jadi kalau ucapan-ucapan yang membangkitkan emosi itu artinya saling mengutuki. Tapi ungkapan-ungkapan yang bisa saling memberkati, saling menolong, saling membantu, itu yang disebut dengan saling memberkati. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi di dalam kehidupan masyarakat, bagaimana mulut juga saling berbagi untuk berkat, tangan juga saling berbagi untuk membagi-bagikan apa yang kita miliki, pikiran juga harus saling membagi-bagikan untuk ide-ide yang terbaik, dan hati juga harus saling berbagi untuk mendoakan orang lain. Itu artinya
kita saling memberkati. Jadi berbagi dengan tangan, berbagi kata-kata berkat dari mulut, berbagi ide dari pikiran, dan berbagi doa dari hati. Itu artinya hendaklah kamu saling memberkati. Inilah nasihat Petrus untuk kita. Bagaimana anak Tuhan, seorang Kristen harus hidup di tengah orang lain, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan di tengah masyarakat. Amin. Kita berdoa. Kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami. Bagaimana kami, anak-anak Tuhan, bisa saling berbagi, saling memberkati, saling melindungi, dan saling mengasihi, terlebih khusus saling mendoakan. Karena kami adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain dan dibutuhkan oleh orang lain. Lindungilah kami juga saling berbagi dalam keluarga. Lindungilah juga orang tua kami. Walaupun kami hidup di tengah masyarakat, di sekolah, lindungilah juga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita mau siapkan persembahan kita, dan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mengangkat pujian di Son Adom. Di sana dong hubungan Tuhan, parbueni ngolungku na sotar dong nian. Sadia margana Tuhan, molosai ni ajuman sudah dengan basam. Jalma Tuhan, sailas maroham. Di sana dong hubungan Tuhan, parbueni ngolungku na sotar dok nian. Sadia margana Tuhan, molosai ni ajuman sudah dengan basam. Jalma Tuhan, sailas maroham. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah berakhir, kita saat teduh. Amin. Sampai jumpa di minggu berikutnya.